Baru ketahuan bukan baru ditemukan. Ladang singkong di Taman Nasional Bromo Tengger dan Semeru sejak kapan? Yuk kita analisis. Siapa yang tak terpesona dengan keindahan Gunung Bromo? Hamparan pasir berbisik, kawah berasap, dan matahari terbit yang membelah cakrawala. Tapi tahukah Anda di balik pesona itu, tersembunyi sebuah misteri yang mengguncang? Baru-baru ini Bromo menjadi sorotan bukan karena keindahannya, tapi karena penemuan ladang singkong yang luas. Bagaimana mungkin di kawasan yang dilindungi, praktik ilegal ini bisa terjadi? Medan yang sulit. Mengawali proses itu pasti butuh waktu lama. Mulai dari cari lokasi, buka jalur, observasi, pengolahan tanah, mengatur perairan, trekking, tanam panen, distribusi hasil panen, pengembangan lahan. Belum lagi jika lokasi yang didapat sangat tersembunyi dan curam. Belum lagi kalau cuaca sedang ekstrim berbulan-bulan. Belum lagi jika lahan yang dibidik nggak cocok. Harus cari lokasi lain lagi. Proses itu nggak akan cukup dilakukan selama 2-3 tahun. Awalnya, larangan menerbangkan drone di kawasan Bromo dianggap sebagai upaya pelestarian lingkungan. Denda hingga 2 juta rupiah diberlakukan bagi pelanggar. Tapi, setelah penemuan ladang ganja, muncul dugaan bahwa larangan ini adalah kedok untuk menutupi praktik ilegal tersebut. Drone yang seharusnya bisa memantau dan melindungi kawasan Bromo justru dilarang. Apakah ini kebetulan? Atau ada kekuatan besar yang bermain di balik layar? Penjelasan bahwa ditemukan 59 titik ladang singkong di kawasan TNBTS. Kondisi singkong saat ditemukan tinggi 1-2 meter, siap panen, usia tanaman 5-6 bulan. Artinya ada 2 panen dalam 1 tahun. Aida lokasinya lebih dari 2 tempat, artinya waktu panen bisa diatur bergantian. Bisa jadi panen dilakukan setiap bulan dari lokasi yang berbeda. Yang artinya mereka sudah menguasai teknik tanam dan sistem pengelolaannya. Adanya aturan baru. Penutupan jalur pendakian Semeru pertama dilakukan karena pandemi 2020, terus erupsi 2021-2022, dan cuaca ekstrim 2023-2024. Sekalinya dibuka, ada aturan wajib pendamping. Dengan salah satu alasannya biar nggak tersesat. Padahal jalur Semeru sangat jelas dan hampir nggak ada percabangan. Jadi khawatir pendaki tersesat? Kemana? Ke lahan. Khawatir mengganggu, apa khawatir kebongkar? Jika dilihat dari luas lahan singkong dan beberapa titik yang ditemukan, kemungkinan ladang itu sudah ada sejak sebelum pandemi. Jadi apa iya petani yang baru belajar kemarin sore bisa sepro itu? Jadi kira-kira sudah berapa tahun mereka ada? Penemuan ladang ganja ini bukan sekadar kasus kriminal biasa. Ini adalah jaringan yang terorganisasi dengan motif ekonomi yang kuat. Lantas, siapa saja yang terlibat? Sosok pelaku ladang singkong di Bromo, 6 warga desa setempat jadi tersangka. Kepolisian Lumajang menetapkan 4 tersangka sehubungan dengan adanya ladang singkong di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, Jawa Timur. Keempatnya merupakan warga desa Argosari, Kecamatan Senduro Lumajang, yang saat ini tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Lumajang. Dilansir dari laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dikutip dari antara 4 tersangka berinisial N, B, Y, dan P, ditangkap dengan barang bukti tanaman ganja sebanyak 41 so. Bromo adalah warisan alam yang tak ternilai. Kita tidak bisa membiarkan segelintir orang merusaknya demi keuntungan pribadi. Mari kita bersama-sama mengawal kasus ini hingga tuntas. Desak pihak berwenang untuk bertindak tegas dan transparan. Jangan biarkan Bromo menjadi ladang kejahatan. Suarakan kepedulian Anda. Sebarkan informasi ini. Dan jadilah bagian dari perubahan. Mari kita jaga Bromo, bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi mendatang. Jika kamu tidak mengikuti kami, kamu mungkin tidak akan pernah melihat kami lagi. Jika sudah, selamat. Kamu bertambah pengetahuan setiap hari.